Pemirsa, Kabupaten Kampar Riau memiliki masjid tua yang syarat akan sejarah. Ya, Masjid Jamik Air Tiris ini pemirsa yang sudah berdiri ratusan tahun memiliki keunikan di mana bangunannya terbuat dari kayu dan dibangun tidak menggunakan paku. Dibangun pada tahun 1901, Masjid Jamik Air Tiris yang terletak di Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris, Kabupaten Kampar, merupakan masjid tertua di Provinsi Riau. Masjid yang dibangun seorang ulama lokal bernama Datuk Engku Mudo Songkal memiliki banyak keunikan. Seluruh konstruksi bangunan terbuat dari kayu dan dibangun tanpa memakai paku, hanya menggunakan pasak tiang. Sedangkan tangga, dinding dan tiang masjid diukir dengan ukiran khas Cina dan Melayu. Di salah satu bak air tempat berwudu terdapat batu alam mirip kepala kerbau. Konon, batu tersebut dapat berpindah-pindah tempat. Warga pun meyakini air yang ada di dalam bak dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Di zaman penjajahan, masjid pernah dicoba dibakar oleh Belanda, namun bangunan masjid tidak hangus terbakar. Masjid didirikan waktu itu kita kan dijajah Belanda kan. Jadi Belanda ini bukan seagama dengan kita kan. Jadi waktu itu kan dibunuh tak ada apa kan, resiko itu masih dijajah. Jadi dia agak apa kan sama masjid itu, dia ambil minyak disiram dibakar ya, habis api itu masjid ini mungkin bagus daripada yang biasa. Sementara di tahun 1970, masjid ini menjadi satu-satunya bangunan yang bertahan setelah ratusan rumah hanyut akibat dilanda banjir besar. Karena memiliki sejumlah keunikan, masjid syarat sejarah ini dijadikan sebagai objek wisata religius. Setiap di bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, masjid ini selalu ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Dari Kabupaten Kampar Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, kue nastar menjadi salah satu kue kering yang identik dengan suasana Lebaran. Ya, di Bali terdapat kue nastar yang berbeda. Jika biasanya nastar berbentuk bulat, namun nastar kali ini bentuknya pipih atau gepeng. Ada yang unik dengan kue nastar yang dibuat sebuah rumah produksi kue di Jalan Kresek Sesetan, Denpasar. Jika biasanya kue nastar berbentuk bulat, nastar di sini berbentuk gepeng. Adonan nastar yang sudah dibulatkan dibentuk gepeng dengan cetakan khusus. Meski begitu, adonan nastar ini tak berbeda dengan nastar biasa. Isiannya pun sama, yakni selai nanas. Selain nanas, ada varian isian lain seperti kismis, coklat, dan keju. Menurut penjualnya, di momen Ramadan dan jelang Lebaran, pemesanan nastar gepeng bisa mencapai 2.300 hingga 2.500 kotak. Minta saja untuk bikin nastar yang nggak biasa. Itu loh, jadi kita coba gepengin karena kan nastar biasanya bulat dan di dalam toples kan. Jadi sekarang kita coba gepengin supaya aman juga di pengiriman dan juga menarik. Packingnya juga bisa oke ya. Ramadan Idul Fitri biasanya kita rame karena berbarengan dengan musim liburan ya. Berbarengan dengan musim liburan, turis-turis domestik pada ke Bali. Jadi biasanya penjualannya meledak sih. Usaha yang telah berjalan sejak 2017 ini dibantu 5 orang pekerja. Dalam sebulan mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Sekotak kue nanas gepeng ini dibanderol mulai dari Rp55.000 per kotak dengan isian 9 keping nastar gepeng. Anda pun bisa jadikan nastar gepeng ini sebagai sajian kue Lebaran. Dari Denpasar, Indra Ari, iNews melaporkan. Oh my God. Oh my God, oh my God, itu ada anak kecil lari siapa? Masuk. Sini. Goyang. Iya, masih on the way. Aku gemeter. Usah ke sini.
Yang dulu. Allah Akbar. Wah, bener iya mah yuk. Gudang peluru yang di samping Kampung Parung Pinang. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut ada 65 ton amunisi yang terbakar di gudang nomor 6 Gudmurah, Jaya Bekasi pada Sabtu sore. TNI akan mengevaluasi untuk mengetahui penyebab kebakaran dan ledakan tersebut. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkap ada 65 ton amunisi di gudang nomor 6 Gudmurah Jaya Bekasi yang meledak pada Sabtu sore kemarin. Menurut Agus, keseluruhan alat peledak itu sudah kedaluarsa dan akan didisposal atau dimusnahkan di suatu lokasi khusus. Namun, puluhan ton amunisi itu meledak sebelum dimusnahkan. Adapun penyebab ledakan tersebut masih diselidiki. Tidak, makanya tadi saya sampaikan bahwa SOP penyimpanannya karena memang itu amunisi tersebut labil, jadi di dalam tanah gitu ya. Kemudian pakai tanggul karena mencegah kemungkinan tersebut. Ya masih dicari penyebabnya. Tapi untuk penyebab kemungkinan yang tadi saya sampaikan itu dari gesekan karena labil tersebut ya. Pak, di gudang nomor 6 itu ada berapa jenis amunisi itu Pak? Jenisnya apakah semua MKK atau MKB atau secara? Ada MKK dengan MKB. Jadi seluruhnya ada berapa ton? 65 ton tonasenya. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan alat peledak yang terbakar pada Sabtu sore rencananya akan dimusnahkan setelah Lebaran ini. Selain itu, Maruli juga menyebut akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab meledaknya gudang amunisi ini. Masuk. Secara keamanan kita kan sudah cukup bagus. Nanti kita lihat lagi lah. Mungkin itu dari segi gangguan, apa resiko-resiko lain kita akan evaluasi. Salah satu izin perihal untuk senjata yang udah expired ini, sejatinya kalau misalkan itu masih amunisi yang udah expired ini, sejatinya kalau misalkan masih dipaksakan buat dipakai itu risikonya seperti apa sih Pak? Bahaya, itu kan bisa meledak di laras, yang gitu, yang munisi-munisi kecil bisa meledak pada saat perjalanan dan segala macam lah, kira-kira begitu. Panas juga ya? Termasuk lah, karena memang kondisinya memang sudah 10 tahun misalnya, sudah kondisi rusak lah. Gudmurah Jaya meledak pada Sabtu sore atau lebih tepatnya saat jam berbuka puasa. Meski ledakan sempat dirasakan lebih dari 1 km, peristiwa tersebut dilaporkan tidak menelan korban jiwa. Dalam kebakaran itu, puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru bisa dijinakan pada Minggu dini hari. Petugas masih melakukan pendinginan di lokasi tersebut. Ledakan di gudang peluru milik TNI pada Sabtu sore pemirsa membuat sejumlah rumah warga di Kabupaten Bogor dan Bekasi, Jawa Barat rusak. Warga meminta ganti rugi karena kerusakan cukup parah, mulai dari tembok retak hingga plafon rumah ambruk. Astagfirullah, ya Allah, Pak RW. Sejumlah rumah warga di sekitar lokasi gudang peluru yang terbakar rusak. Kerusakan rumah warga ini terjadi akibat kerasnya ledakan dari kebakaran gudang peluru milik TNI. Jenis kerusakan adalah tembok retak dan terbelah, atap plafon ambruk, dan kaca rumah pecah. Astagfirullahaladzim, Pak RW habis. Habis Pak RW, itu rumahnya tuh. Warga mengaku alami rugi besar akibat kejadian ini dan meminta ganti rugi kepada TNI. Warga juga mengatakan aparat TNI telah melakukan penyisiran ke rumah setelah terjadi ledakan. Sementara untuk ganti rugi sedang diproses oleh pihak RT RW setempat.
ganti rugi atau gimana? Mungkin ada. Sekarang lagi diaju-ajukan lah ya, memang diurus-urusin sama Pak Lurah, Pak RW. Ada lah Mas, masa nggak ada lah. Kita mau gimana? Mau lebaran ini. Dia harus ganti rugi. Iya harus. Jangan sampai lah. Sejumlah rumah warga di Bekasi juga rusak akibat ledakan yang ditimbulkan dari kebakaran gedung amunisi milik TNI, seperti rumah warga di Kampung Curug Parigi RT 01 RW 08, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kerasnya ledakan membuat sejumlah tembok-tembok rumah warga mengalami kerusakan dan retak-retak. Bahkan, kerasnya ledakan membuat warga berhamburan keluar rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kebakaran gudang peluru milik TNI di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjadi pada Sabtu sore, tepatnya saat jam berbuka puasa. Tidak ada laporan korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Namun, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta warga untuk melapor jika menemukan serpihan berbahaya, termasuk adanya serpihan amunisi. Jenderal Agus juga memastikan akan mengganti rugi kerusakan yang ditimbulkan akibat insiden ini.